Bayangkan sebuah dunia yang hampir tenggelam. Hujan turun tanpa jeda, badai menggulung dan seorang lelaki bernama Nuh berdiri di depan sebuah kapal raksasa yang ia bangun selama puluhan tahun. Kapal itu bukan sekedar tempat berlindung, tetapi sebuah wadah harapan bagi seluruh kehidupan di bumi. Kisah Bahtera Nuh selalu memikat imajinasi manusia. Tapi, ada satu pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang masih terus diperdebatkan. Sebenarnya, hewan apa saja yang masuk ke dalam Bahtera Nuh? Kitab Kejadian tidak menyebutkan daftar panjang hewan, hanya beberapa saja seperti burung gagak dan merpati. Sisanya kosong. Celah ini kemudian diisi oleh para seniman abad pertengahan, ilmuwan awal, hingga para pemikir besar di era reformasi. Hari ini, kita akan melihat bagaimana manusia sepanjang sejarah mencoba menjawab pertanyaan itu. Hasilnya kadang cerdas, kadang aneh, dan kadang sangat lucu. Selamat datang di perjalanan intelektual yang panjang, dari seni kuno hingga awal ilmu biologi. Pada abad pertengahan, orang-orang Eropa belum mengetahui betapa luas dan beragamnya dunia hewan. Jadi, ketika mereka menggambar Bahtera Nuh, mereka memunculkan hewan-hewan yang akrab dengan kehidupan mereka, seperti sapi, kambing, ayam, atau babi. Namun, seiring dunia mulai terbuka, melalui perdagangan dan ekspedisi, muncul hewan-hewan baru dalam ilustrasi Bahtera, seperti jerapah, singa, unta, monyet, bahkan burung merak. Semua itu menggambarkan pengetahuan manusia yang mulai meluas. Yang menarik, seniman abad pertengahan tidak berhenti di situ. Mereka juga menambahkan makhluk-makhluk yang tidak pernah ada. Unicorn, naga, makhluk setengah kuda setengah manusia, dan berbagai hewan eksotis hasil imajinasi. Bagi mereka, semua makhluk ciptaan Tuhan tentu saja layak diselamatkan. Realistis atau tidak, bukan itu soal utamanya. Mereka justru menunjukkan bagaimana imajinasi, budaya, dan simbolisme berperan besar dalam memahami sebuah kisah religius. Sebelum abad ke-16, banyak orang memahami kisah Nuh secara simbolis. Bahtera dianggap sebagai metafora tentang keselamatan, iman, dan ketabahan. Namun, setelah era reformasi, sudut pandangnya berubah. Banyak pemikir mulai membaca kisah ini sebagai peristiwa historis yang harus bisa dijelaskan secara nyata. Pertanyaannya pun menjadi lebih ilmiah. Berapa jenis hewan yang masuk? Bagaimana mereka bertahan hidup? Bagaimana ukuran Bahtera mencukupi itu? Ketika pengetahuan zoologi berkembang, daftar hewan yang mungkin masuk Bahtera semakin panjang. Ada nuansa ilmiah yang mulai masuk ke dalam kisah religius. Dan para sarjana mulai mencoba menjelaskan narasi itu dengan cara yang rasional. Beberapa pemikir awal mencoba menjawab dilema besar itu dengan cara yang cukup kreatif. Johannes Butteo misalnya menyebut hanya sekitar 93 mamalia yang masuk Bahtera. Sisanya, menurutnya banyak hewan yang muncul secara spontan setelah banjir. Misalnya dari lumpur atau sisa-sisa bangkai. Meskipun salah secara ilmiah, ini adalah upaya awal untuk menghitung ulang populasi dunia. Lalu ada Benito Pereira, seorang Yesuit Spanyol. Ia percaya bahwa serangga tidak perlu ikut, karena mereka bisa muncul sendiri dari bangkai setelah banjir. Sekali lagi, ini salah. Tapi pada zamannya, teori ini dianggap logis. Walter Raleigh, penjelajah Inggris, punya teori yang berbeda. Ia berpendapat bahwa beberapa hewan belum ada pada zaman Nabi Nuh karena mereka adalah hasil perkawinan silang. Jadi, hibrida-hibrida itu tidak perlu naik Bahtera. Dari teori-teori awal ini, kita melihat bahwa walaupun pendekatannya salah, mereka berusaha memahami dunia alami dengan cara yang rasional. Mereka mencari hubungan genetis, ukuran populasi, dan asal-usul spesies, sebuah langkah awal menuju sains modern.
Tokoh paling menarik dalam sejarah ini adalah Athanasius Kircher, seorang polimet Jesuit abad ke-17. Ia menulis buku tebal berjudul Arcano, sebuah analisis secara harfiah tentang bagaimana bahtera itu bekerja. Kircher mencoba menghitung ukuran bahtera, jumlah spesies, ruang penyimpanan makanan, hingga bagaimana hewan-hewan itu saling berinteraksi. Ia bahkan membagi hewan berdasarkan klasifikasi sederhana. Hewan besar, pemakan daging, pemakan tumbuhan, hingga jenis kecil seperti reptil dan burung. Hasilnya, menurut Kircher, sekitar 130 jenis mamalia, 150 jenis burung, 30 ular, dan sisanya adalah hibrida. Meskipun teori Kircher tidak akurat menurut biologi modern, catatan dan penelitiannya memberikan dorongan besar pada lahirnya konsep spesies dalam ilmu zoologi. Dengan kata lain, usaha memahami isi bahtera Nuh justru ikut mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang hewan apa saja yang masuk ke bahtera Nuh bukan hanya tentang isi sebuah kapal. Ini adalah cermin sejarah. Bagaimana manusia pada setiap zaman memahami dunia. Mulai dari seniman yang membayangkan unicorn di dalam bahtera, hingga ilmuwan awal yang menghitung jumlah mamalia, hingga Kircher yang membuat perhitungan ilmiah yang rumit. Semua itu menunjukkan satu hal. Upaya manusia memahami kisah kuno seringkali menjadi batu loncatan menuju pengetahuan baru. Kita mungkin tak akan pernah tahu persis hewan apa saja yang benar-benar ada di bahtera Nuh. Namun, perjalanan sejarah untuk memahami kisah itu memberi kita wawasan luas tentang seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan sekarang, pertanyaan terakhir. Kalau kamu menjadi Nuh, hewan apa yang paling wajib kamu selamatkan? Tulis di kolom komentar, siapa tahu pilihanmu lebih masuk akal daripada teori-teori ilmuwan di masa lalu.